Kenapa ya duduk sendirian di kamar tuh kadang rasanya sangat menyesakan. Kayak seolah kita lagi dikurung di ruang isolasi yang dingin. Tapi di hari yang berbeda, ruangan yang sama persis justru terasa seperti tempat berlindung paling aman. Malam ini, kita bakal bongkar gimana otakmu memutuskan perbedaan antara dua rasa itu. Iya, dan selamat malam buat kamu yang lagi dengerin. Kalau kamu baru aja ngelewatin hari Senin yang panjang banget, hari yang penuh hiruk-pikuk, rentetan pesan kerja yang rasanya nggak ada habisnya. Bener banget. Yang bikin energi rasanya udah terkuras habis sejak siang gadi ya kan? Nah, ketahuilah kalau kamu udah tiba di tempat yang aman. Waktu santai kita malam ini adalah ruang khusus buat kamu rebahan, melonggarkan bahumu, ambil napas panjang, dan membiarkan dunia di luar sana berputar tanpamu sejenak. Setuju. Obrolan malam ini memang dirancang khusus buat jadi semacam pelukan ya. Pelukan untuk sistem sarafmu yang kelelahan. Kita dari tadi sempat baca-baca banyak sumber, dan kita mau bahas kenapa melepaskan beban pikiran itu bukan cuma soal ngubah pola pikir. Maksudnya ada proses fisik juga di situ? Iya, ada proses biologis nyata yang bisa seketika meredakan ketegangan di otot-ototmu dan pada akhirnya bantu kamu tidur jauh lebih lelat malam ini. Wah, itu yang bikin topik malam ini sangat menarik buat aku. Judulnya, Kesendirian Jadi Ringan Saat Kamu Melepaskan. Kalau boleh aku pakai analogi, kesendirian itu ibarat sebuah ruangan gelap. Oke, ruangan gelap gimana tuh? Jadi gini, saat kita merasa kesepian atau loneliness, rasanya kayak kita dikunci di dalam ruangan itu dari luar. Kita gedor-gedor pintu, merasa sesak, pengen keluar tapi nggak bisa. Ah iya, kerasa banget terjebaknya ya. Benar. Tapi sebaliknya, kesendirian yang kita pilih secara sadar atau solitude itu adalah saat kita sendiri yang jalan masuk ke ruangan itu. Terus dengan tenang, kita ngunci pintunya dari dalam buat istirahat. Ruangannya sama persis padahal. Nah, itu dia. Nggak ada yang berubah dari dinding atau suasananya. Tapi kenapa tubuh kita bisa bereaksi kayak bumi dan langit terhadap dua hal itu? Itu pertanyaan yang bagus banget. Perbedaan respons tubuh itu sebenarnya berakar dari gimana otak purba kita membaca situasi. Dan ini terhubung langsung sama kelangsungan hidup kita sebagai manusia dari zaman dulu. Oh, jadi ada hubungannya sama evolusi kita? Iya, benar. Ribuan tahun lalu, manusia itu nggak bisa bertahan hidup sendirian di alam liar. Kalau kamu terpisah dari kelompokmu, yaitu artinya kamu kehilangan perlindungan, nggak ada yang bagi makanan, dan pastinya sangat rentan dimangsa predator. Jadi kayak bahaya besar gitu ya buat nenek moyang kita? Persis. Makanya saat kamu merasa kesepian secara emosional sekarang, rasa terputus dari orang lain yang sebenarnya nggak kamu inginkan, otakmu itu nggak melihatnya sebagai rasa sedih biasa. Pusat emosi di otak kita, namanya amigdala, ngebaca rasa sepi itu sebagai ancaman fisik yang mematikan. Tunggu-tunggu. Jadi secara harfiah, saat aku ngerasa sepi gara-gara nggak diajak nongkrong sama teman-temanku, otak purbaku itu mengira aku lagi diintai harimau dan bakal mati kelaparan. Haha, kasarnya persis kayak gitu. Amigdala ini kan nggak peduli kamu lagi duduk aman di apartemen yang ber-AC atau lagi di hutan belantara. Dia cuma tahu kamu sendirian, dan itu bahaya. Bener banget. Saat dia ngerasa kamu terisolasi, dia langsung tekan tombol panik darurat. Ini memicu sebuah reaksi berantai di dalam tubuh yang disebut sumbu HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Dan apa dampaknya ke badan kita saat tombol itu ditekan? Tubuhmu seketika dibanjiri oleh hormon stres kayak kortisol dan adrenalin. Kamu masuk ke mode fight or flight, mode bertarung atau lari. Makanya napasmu jadi lebih pendek, jantung berdebar lebih cepat buat memompa darah ke otot. Kayak lagi siap-siap lari dari bahaya, padahal bahayanya nggak ada. Tepat sekali. Itulah kenapa kesepian yang nggak diinginkan itu rasanya sangat menguras tenaga, bikin badan pegel-pegel dan kadang dada kerasa sesek banget. Wah, pantesan aja. Kadang kita tuh seharian di kamar rebahan nggak ngapa-ngapain, tapi sorenya rasanya capek luar biasa. Otak kita rupanya lagi lari maraton ya. Iya, otakmu lagi sibuk menyelamatkan nyawamu dari ancaman imajiner. Terus, gimana ceritanya kalau solitude? Saat kita sendirian tapi ngerasa nyaman banget. Apa yang beda di tubuh kita saat itu? Saat kamu dengan sadar memilih buat sendiri dan merasa aman, amigdala kamu santai. Dia nggak nyalain alarm bahaya apa-apa. Tubuhmu ngebaca situasi ini dan langsung mengaktifkan mode kebalikannya, yaitu mode rest and digest, istirahat dan cerna.
Jadi kebalikan dari yang fight or flight tadi ya. Benar, hormon stres kayak kortisol perlahan surut, detak jantung melambat, napas jadi tenang. Disinilah sistem imun mulai bekerja memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Ini murni fase pemulihan. Ah, lega dengarnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kita sering banget gagal masuk ke mode pemulihan ini? Kenapa rasanya lebih gampang terjebak di ruangan gelap yang tadi kita bahas? Kalau kita lihat dari sumber-sumber yang kita pelajari hari ini, akar masalahnya ternyata ada pada koper. Koper? Koper beban maksudnya? Iya, koper beban yang kita seret masuk ke dalam ruang kesendirian itu sendiri. Terutama beban ekspektasi dan ilusi kendali. Kita ini kan hidup di dalam paradoks kontrol. Boleh dijelasin lebih sederhana nggak soal paradoks kontrol ini? Boleh. Secara psikologis, kecemasan itu lahir dari celah antara realitas yang terjadi sama ekspektasi kita tentang gimana hal itu harusnya terjadi. Semakin keras kamu nyoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu, sistem sarafmu bakal makin tertekan. Contohnya kayak mikirin opini orang lain, atau nungguin balasan pesan yang nggak kunjung datang gitu ya? Bener banget. Saat kita sendirian tanpa distraksi fisik, suara-suara kecemasan soal kendali ini volumenya maha membesar otomatis di kepala kita, apalagi di era digital sekarang. Oke, ini poin yang krusial banget sih. Tapi aku harus sedikit ngasih pushback di sini. Boleh ya? Silahkan, silahkan. Di era sekarang, teori melepaskan kontrol itu kedengarannya indah banget di atas kertas. Tapi realitanya, bayangin, ponselku bunyi jam 8 malam. Kalau aku mutusin buat lepasin semuanya, masuk ke mode JMO, Joy of Missing Out, dan sengaja nggak balas pesan bosku, Yang ada malah kepikiran terus kan? nah itu, aku malah panik mikirin kemungkinan besok pagi bakal ditegur di kantor. Gimana caranya kita bisa santai kalau ancaman sosial atau urusan kerjaan itu nyata banget di dunia modern? Aku paham banget. Itu emang konflik batin yang dirasain hampir semua orang sekarang. Kamu benar, kita nggak bila sekedar matiin HP, terus pura-pura dunia ini berhenti berputar. Terus gimana dong solusinya biar nggak stres? Kuncinya ada di kemampuan otak membedakan mana ancaman nyata dan mana antisipasi yang berlebihan. Saat kamu panik karena pesan bos malam-malam, yang bikin energimu habis itu sebenarnya bukan tindakan membalas pesannya. Masa sih? Terus apa dong yang bikin capek? Yang menguras energi adalah perlawanan internalmu terhadap situasi itu. Kamu marah karena waktu istirahatmu diganggu, dan kamu ketakutan soal apa yang bakal terjadi besok. Disinilah konsep radical acceptance atau penerimaan radikal itu masuk. Maksudnya, kita pasrah aja gitu nyerah sama situasi? Bukan nyerah cara pasif dan jadi korban, tapi melepaskan perlawanan emosional terhadap kenyataan. Daripada otakmu sibuk berperang mikirin kalimat, aduh harusnya aku gak diganggu malam ini. Iya, itu bikin emosi banget rasanya. Nah, penerimaan radikal itu ngajak kamu bilang gini, kenyataannya ada urusan kerjaan malam ini. Ini emang gak ideal, aku gak suka. Tapi inilah kenyataannya sekarang. Cuma menerima faktanya aja tanpa ngasih bumbu emosi gitu ya? Persis. Saat kamu berhenti melawan kenyataan secara mental, otakmu otomatis berhenti memproduksi kortisol berlebih. Dan bagian paling menariknya, saat kita berhenti buang energi buat kecemasan ini, ada satu jaringan di otak yang namanya Default Mode Network atau DMN yang bakal langsung menyala. Oh, Default Mode Network. Aku sering dengar istilah ini. Ini tuh kayak, ibarat petugas kebersihan di otak kita yang baru mulai kerja pas kantor udah sepi dan tutup kan? Wah, analogi yang cerdas banget. Iya, DMN itu jaringan otak yang aktif justru ketika kita nggak lagi fokus ngerjain tugas luar atau mantengin layar HP. Dan pas dia aktif, apa yang dia lakuin di otak kita? Saat DMN menyala, otakmu mulai beres-beres. Dia ngerapiin ingatan, ngehubungin ide-ide acak yang tadinya berserakan, dan merajut kembali pemahaman tentang dirimu sendiri. DMN ini adalah pusat kreativitas dan kedamaian batin kita. Tapi masalahnya, si petugas kebersihan ini nggak bakal bisa kerja kalau kita terus-terusan masukin keramaian ke dalam kepala kita ya kan? Kayak kalau kita terus-terusan scrolling medsos gara-gara FOMO. Tepat. Otakmu butuh jeda supaya DMN bisa ambil alih. Kalau kamu terus ngasih stimulasi luar, sistem sarafmu nggak pernah dapat giliran buat istirahat. Ini menjelaskan banget sih fenomena yang relevan sama kita sekarang. Kemarin kita baca ada studi kasus menarik banget yang dilakuin di Surabaya soal kesepian di daerah perkotaan. Ah, iya. Penelitian soal modal sosial hibrida itu ya? Benar. Bayangin aja, kamu tinggal di tengah kota yang super padat. Terus di dunia maya, kamu punya ribuan followers.
tergabung di puluhan grup chat yang selalu ramai tiap hari. Tapi pas kamu lagi sakit di kosan, butuh orang buat beliin makan atau sekedar nemenin ngobrol, Nah, di situ kamu tiba-tiba sadar kalau kamu nggak punya siapa-siapa. Dukungan emosional nyatanya tuh sangat tipis. Nyaris nggak ada. dan itu adalah resep paling sempurna buat nyiptain stres kronis. Kamu dapetin stimulasi sosial terus-terusan yang bikin otak lelah, tapi kamu nggak dapat kehangatan emosional yang bisa menenangkan sistem saraf. Ini parah sih dampaknya. Bahkan di makalah yang kita baca, di Amerika Serikat masalah isolasi emosional ini udah masuk tahap epidemi kesehatan publik. Iya, dampaknya nggak main-main. Kerusakan fisik akibat kesepian kronis itu ekuivalen atau setara dengan menghisap 15 batang rokok sehari. Tunggu, aku harus berhenti sejenak di sini. 15 batang rokok sehari. Cuma gara-gara ngerasa kesepian. Gimana bisa perasaan abstrak kayak sepi itu bisa ngerusak organ fisik separah itu? Coba ingat lagi soal amigdala dan sumbu HPA yang kita bahas di awal tadi. Yang soal otak ngerasa diancam harimau itu. Betul. Saat kamu merasa kesepian dalam waktu yang panjang, tubuhmu terus-menerus diguyur hormon kortisol tanpa henti. Kortisol yang kronis ini ujung-ujungnya menyebabkan peradangan atau inflamasi sistemik di seluruh tubuh. Jadi badannya kayak meradang dari dalam. Iya, dan inflamasi inilah yang pelan-pelan merusak pembuluh darah, naikin tekanan darah, sampai melembahkan sel-sel imun. Makanya dampak jangka panjangnya pada jantung dan paru-paru itu bisa disamakan dengan racun dari 15 batang rokok. Mengerikan banget ya. Apalagi di Indonesia, sayangnya rasa kesepian ini kadang diperparah sama stigma masyarakat. Budaya malu kita tuh kental banget. Bener. Seringkali orang yang butuh waktu buat menyendiri atau yang nyari bantuan profesional karena ngerasa kosong malah dicap aneh. Makhluk halus makanya ngurung diri. Padahal itu murni respons biologis dari sistem saraf yang lagi kelelahan. Ironisnya, kalau kita mau nengok lebih dalam ke akar kebudayaan kita sendiri, nenek moyang kita sebenarnya punya pemahaman neurobiologi yang luar biasa canggih loh. Setuju. Mereka udah tahu cara penyembuhan lewat kesendirian jauh sebelum sains modern bisa ngebuktiin pakai alat pemindai otak. Kita ambil contoh tradisi nyepi di Bali ya. Pas kita baca soal ini, aku merinding sih. Dari kacamata neurobiologi, nyepi itu sebenarnya intervensi sistem saraf dalam skala masif. Benar banget. Dengan mematikan semua sumber cahaya, menghentikan kebisingan, dan ngestop interaksi sosial selama 1 hari penuh, satu populasi itu secara kolektif memaksa default mode network mereka buat menyala. Jadi mereka kayak sengaja motong aliran dopamin dari luar ya, biar tubuhnya bisa melakukan kalibrasi ulang secara total. Indah banget nggak sih? Sangat indah. Dan nggak cuma di Bali, di filosofi Jawa juga ada konsep nrimo ing pandum. Menerima dengan lapang dada apapun yang dibagikan oleh kehidupan. Nah, jujur aja, dulu aku sering ngira nrimo ini tuh sifat pasrah yang negatif, kayak orang yang malas berusaha. Banyak yang salah paham soal itu emang. Tapi ngelihat penjelasan biologi kita malam ini, nrimo itu sebenarnya wujud tertinggi dari radical acceptance yang kamu jelasin tadi. Itu adalah mekanisme paling ampuh buat menekan tombol off pada sumbu HPA di otak kita. Tepat sekali. Karena pas kita berhenti melawan kenyataan, kita juga berhenti ngeracunin tubuh kita sendiri pakai hormon stres. Kita jadi ngasih ruang buat damai. Tapi, ngomong-ngomong soal ruang damai ini, aku kepikiran sesuatu. Nggak semua orang kan merespon kesendirian atau keheningan dengan cara yang sama. Betul, pengalaman tiap orang bisa beda-beda. Kenapa bagi sebagian orang keheningan itu rasanya damai banget dan memabukkan? Tapi buat sebagian yang lain, disuruh diam sendirian di kamar tuh malah bikin mereka gelisah dan makin stres. Nah, kalau ini kita harus lihat dari gimana otak introvert dan ekstrovert merespons ketenangan di tingkat kimiawi. Ini urusannya sama neurotransmitter atau kurir pembawa pesan di otak mereka. Wah, gimana tuh bedanya? Aku penasaran banget. Jadi gini, otak seorang introvert itu secara alami sangat sensitif dan didominasi oleh zat yang namanya asetilkolin. Coba kamu bayangin asetilkolin ini kayak seorang pustakawan yang sangat teliti di dalam kepalamu. Oke, pustakawan teliti. Pustakawan ini suka fokus, berpikir mendalam, dan ngerapiin buku-buku informasi. Tapi, proses ini makan energi yang lumayan besar dari dalam. Nah, kalau orang introvert ada di tempat yang bising dan penuh orang, Itu ibaratnya kayak ada ribuan buku baru yang dilempar sembarangan ke perpustakaan dia. persis. Makanya mereka cepat kerasa lelah dan overwhelmed.
Buat mereka, kesendirian itu syarat mutlak biar si pustakawan bisa kerja lagi dalam keadaan tenang dan ngeberesin kekacauan tadi. Analogi yang masuk akal banget. Berarti kalau orang ekstrovert, perpustakaannya beda sistem gitu ya? Extrovert itu mesin utamanya digerakkan oleh dopamin. Kamu bisa bayangin dopamin ini kayak kurir yang selalu bawa paket kejutan dari luar. Asyik tuh kayaknya. Dapat paket terus? Iya, otak mereka kurang sensitif terhadap stimulasi internal, jadi mereka butuh keramaian, butuh ngobrol, butuh pengalaman baru buat ngerasain hidup dan semangat. Jadi kalau mereka disuruh diam di kamar tanpa pegang HP, Buat extrovert itu rasanya kayak nungguin di perpustakaan kosong yang nggak ada pengunjungnya. Nggak ada paket yang datang. Ngebosenin banget. oh pantesan. Jadi buat orang yang ekstrovert, mereka memang butuh waktu dan latihan, sadar ya, buat bisa merasa nyaman dengan solitude. Biar belajar rapi-rapi pikirannya sendiri, tanpa nungguin si kurir dopamin dari luar. Benar. Menyadari hal ini, murni urusan biologis tuh rasanya melepaskan banyak banget beban rasa bersalah kan. Nggak ada yang salah dari butuh keramaian atau butuh sepi. Bener banget. Tapi tantangan terbesarnya sekarang adalah, kita kan nggak bisa selalu nungguin hari raya nyepi setahun sekali. Atau nungguin jadwal liburan ke gunung buat bisa tenang. Apalagi kalau kita hidup di kota yang nuntes kita harus selalu online. Betul. Kita tuh butuh semacam intervensi darurat yang bisa kita lakuin malam ini juga. Apakah tubuh kita punya semacam, rem tangan manual yang bisa ditarik pas kecemasan malam hari mulai kerasa? Kabar baiknya, kita punya. Dan rem tangan manual ini adalah salah satu mahakarya evolusi di dalam tubuh kita. Namanya saraf vagus. Saraf vagus letaknya di mana tuh? Dia adalah saraf kranial ke-10, dan ini saraf terpanjang di tubuh kita. Fungsinya kayak kabel komunikasi utama, membentang dari pangkal otakmu, menjalar ke leher, dan langsung nempel ke jantung, paru-paru, sampai ke organ pencernaan. Jadi saraf ini secara harfiah ngehubungin pikiran kita yang lagi cemas di otak dengan organ kayak jantung yang lagi berdebar kencang di dada. Tepat. Dan tugas utamanya adalah ngirim sinyal neuroception keamanan. Saat saraf vagus ini diaktifkan, dia langsung ngirim pesan ke jantungmu yang isinya kurang lebih tenang, kita aman, nggak ada bahaya di sini, pelankan detakmu. Wow. Berarti kalau kita tahu cara memicu saraf ini, kita pegang kendali penuh atas sistem saraf kita sendiri dong. Kayak ngegeser paksa dari mode panik balik ke mode pemulihan. 100% benar. Kalau gitu, mari kita jangan cuma ngomongin teorinya aja. Buat kamu yang lagi rebahan dan dengerin kita malam ini, mari kita praktikkan cara menarik rem ini sekarang juga. Gimana caranya mengaktifkan saraf vagus ini? Saraf vagus itu sangat merespons ritme napas kita. Tapi ada kunci rahasianya. Bukan sekedar tarik napas dalam aja, tapi fokus pada cara kita mengembuskannya. Harus lebih panjang ya embusannya? Iya, saat kamu narik napas, detak jantungmu secara alami bakal sedikit naik. Tapi saat kamu ngembusin napas perlahan dan panjang, saraf vagus bakal nekan rem dan memperlambat jantungmu. Semakin panjang embusannya, semakin kuat rem itu ditarik. Oke, mari kita coba sama-sama ya. Kalau kamu lagi bersandar, rasakan aja berat tubuhmu ditopang oleh kasur atau kursimu. Lemaskan rahangmu. Kita akan tarik napas dari hidung pelan-pelan selama 4 hitungan. Dan embuskan dari mulut selama 8 hitungan. Bayangin aja seolah kamu lagi niup lilin ulang tahun, tapi niupnya lembut banget, biar apinya cuma goyang nggak sampai mati. Siap ya? Mari, tarik napas dari hidung. 1, 2, 3, 4. Dan embuskan panjang dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kamu ngelakuin itu beberapa kali aja, darahmu secara harfiah bakal merespons. Detak jantungmu otomatis melambat. Rasanya emang langsung lebih rileks di area dada. Ada cara lain nggak selain pernapasan? Ada, karena saraf vagus ini lewatin area pita suara di leher kita, bikin getaran suara bernada rendah, itu juga seketika merangsang sarafnya. Makanya bersenandung pelan atau humming. Kayak bergumam, gitu ya pas buang napas? Iya, bener. Itu bikin tubuh langsung kerasa nyaman karena getarannya memijat saraf vagus dari dalam. Ah, pantesan aja. Ingat nggak waktu kita kecil, kalau kita nangis, ibu kita sering nepuk-nepuk punggung kita sambil bergumam, gitu. Itu ternyata mereka lagi bantu merangsang saraf vagus kita buat tenang ya. Tubuh kita tuh udah tahu insting menyembuhkan diri sendiri. Bener sekali kearifan bawah sadar itu. Dan ada satu trik lagi yang sangat aplikatif, khusus buat kamu yang ngerasa pikirannya masih terlalu riuh malam ini padahal udah coba napas. Apa tuh triknya? Kita bisa manfaatin yang namanya diving reflex, atau refleks menyelam.
Kalau nafas aja belum mempan, cobalah bangun sebentar dari kasur, pergi ke wastafel, dan percikan air dingin ke wajahmu, terutama di area sekitar mata dan pipi. Air dingin biasa aja cukup kan? Cukup. Refleks menyelam ini tuh luar biasa banget. Mamalia laut, kayak lumba-lumba, punya refleks ini buat hemat oksigen pas nyelam di air dingin. Nah, otak manusia ternyata masih nyimpan insting purba ini. Oh, jadi pas muka kita kena air dingin, otak ngira kita lagi nyelam. Betul. Otak langsung mikir, wah kita lagi nyelam nih. Dan dalam hitungan detik, dia bakal langsung memperlambat detak jantungmu buat menghemat energi. Ini mematikan kepanikan sistem simpatikmu secara instan. Wow, cuci muka, pakai air dingin, embusan napas panjang, dan bersenandung. Praktis banget. Tapi, gimana urusannya sama isi pikiran yang masih membandel? Kalau detak jantung udah tenang, tapi otak masih mikirin presentasi besok pagi. Nah, untuk urusan pikiran spesifik kayak cicilan, kerjaan, atau presentasi, ada teknik kognitif yang namanya worry time, atau waktu khusus untuk cemas. Dibikin jadwal gitu, cemasnya? Iya. Daripada kamu nyoba ngusir pikiran itu, yang mana biasanya malah bikin pikiran itu makin kuat nempel di kepala, mending ajak otakmu bernegosiasi. Ngomongnya gimana tuh ke otak kita? Katakan pada pikiranmu dengan lembut tapi tegas. Kayak gini. Terima kasih ya udah ngingetin soal presentasi besok. Aku tahu ini penting. Tapi malam ini adalah waktu libur kita. Besok sore jam 5 tepat, aku janji bakal mikirin jalan keluarnya. Ngasih kepastian waktu. Gitu ya, biar amigdalanya ngerasa didengar. Tepat. Begitu amigdala ngerasa catatannya udah diterima dan dikasih jadwal pasti, dia akhirnya bersedia matikan alarmnya untuk malam ini. Malam ini adalah waktu libur kita. Wah, aku harap kalimat itu benar-benar menempel di benakmu malam ini ya. Dan buat besok pagi, ada satu ritual sederhana yang bisa kamu lakuin. Ini dari sumber kita juga. Yang soal grounding itu ya? Benar. Besok pagi, coba deh lepaskan alas kakimu dan pijakkan kaki telanjangmu di atas rumput atau tanah selama beberapa menit aja. Itu terbukti secara klinis bisa menetralisasi muatan listrik di tubuh loh, menurunkan peradangan dan menenangkan gelombang otak kita. Iya, nyentuh bumi secara langsung itu cara yang indah banget buat memulai hari setelah ngelewatin malam yang damai. Semua teknik ini mulai dari pernapasan vagus, air dingin, negosiasi pikiran, sampai grounding besok pagi, ini bukan sekedar sugesti atau afirmasi kosong ya. Terus apa dong? Mereka ini adalah tuas-tuas biologi nyata yang ada di dalam kendalimu sepenuhnya. Mereka adalah kunci yang ngizinin kamu mengubah ruang gelap kesepian jadi tempat berlindung yang paling menyehatkan buat tubuhmu. Nggak kerasa, waktu santai kita malam ini udah hampir usai. Sebagai penutup, aku pengen kita merenungkan kembali obrolan kita dari awal. Kesendirian itu bukanlah sebuah penyakit. Dia juga nggak mematikan. Kesendirian itu hanyalah sebuah wadah kosong yang netral. Betul, wadah kosong. Selama ini, wadah itu kerasa berat dan menyesakkan cuma karena kita paksa masuk buat tumpukan koper ekspektasi. Ketakutan kita tertinggal dari orang lain, ilusi kalau kita harus pegang kontrol atas pikiran orang, dan beban membandingkan diri di media sosial. Tapi saat kamu memutuskan buat naruh koper-koper itu di luar pintu sebelum kamu masuk ke kamarmu, saat kamu mulai nerima dengan lapang dada kalau hari ini ya udah selesai dan inilah apa adanya, Maka wadah kosong itu bakal berubah jadi solitude yang merangkulmu dengan hangat. Dan di dalam keheningan itulah, sel-sel tubuhmu yang kelelahan seharian ini mulai dirajut kembali jadi utuh. benar-benar proses pemulihan yang indah ya kalau kita bisa pasrah. Iya. Jadi, sebelum kamu benar-benar terlelap malam ini, sebelum tanganmu iseng nyoba ngerai HP lagi di sebelah bantal, ada satu pertanyaan kecil yang pengen aku titipkan ke kamu. Silahkan. Pernahkah kamu mempertimbangkan, kalau mungkin aja, keheningan malam yang selama ini kamu hindari terus? Keheningan yang bikin kamu nggak nyaman, sampai nyari suara-suara dari luar buat nutupinnya. Sebenarnya, keheningan itu hanyalah sosok sahabat lama. Sahabat yang udah lama nunggu? Benar. Sahabat yang lagi duduk tenang di sudut kamarmu, nungguin kamu selesai berlari seharian, supaya dia akhirnya bisa nyembuhin sistem sarafmu yang lelah. Jadi malam ini, berikan dirimu izin penuh buat nggak ngelakuin apa-apa. Lepaskan aja perlawananmu. Semoga besok pagi saat kamu buka mata, kamu ngerasain sistem sarafmu jauh lebih stabil. Langkahmu lebih ringan, dan batinmu kerasa jauh lebih damai dari sebelumnya. Tidurlah yang nyenyak ya.
Biarkan tubuhmu melakukan tugasnya untuk memulihkanmu malam ini. Kami bakal selalu ada di sini buat nemenin kamu lagi, kapanpun kamu butuh ruang aman buat bersandar. Sampai jumpa besok pagi dengan energi yang sepenuhnya baru. Selamat malam.